Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA untuk kelas 8. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berdiskusi lebih lanjut untuk bab berikutnya, yaitu bab mengenai usaha dan pesawat sederhana. Nah, sebelum dilanjutkan pada pembahasan, sedianya untuk kalian semua untuk mempersiapkan alat tulis yang diperlukan. Dan agar kalian bisa memahami materi pembelajaran ini, dimohon untuk amal solehnya untuk memperhatikan sedetail apapun penjelasan yang ada di video ini terkait materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang selanjutnya di sini ada materi usaha. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di monitor kalian masing-masing. Di situ ada gambar seseorang yang sedang mendorong mobil, tetapi mobil itu tidak bergerak. Nah, dari peristiwa tersebut apakah itu bisa dikatakan usaha atau istilah lainnya cuma berusaha saja? Nah, maka dari itu kita harus mengetahui apa sih usaha itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pembahasan mengenai teori usaha dalam fisika dan kehidupan sehari-hari itu berbeda. Nah, kalau dalam fisika, seseorang bisa dikatakan dia melakukan usaha kalau dia memberikan gaya sehingga benda itu bisa bergerak atau berpindah. Nah, itu usaha. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari, kadang-kadang orang mengatakan, "Oh, saya sudah melakukan usaha walaupun benda itu tidak bergerak." Itu berbeda. Nah, dalam teori fisika ini seseorang bisa dikatakan melakukan usaha kalau dia memberikan suatu kemampuannya untuk melakukan gaya atau memberikan gaya sehingga suatu benda itu bisa bergerak. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada satu pertanyaan dari saya. Apa sih energi itu? Karena energi ini sangat erat kaitannya dengan usaha, maka kita harus tahu dulu energi itu apa. Nah, energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau untuk melakukan pekerjaan. Jadi energi itu adalah kemampuan diri kita agar kita bisa melakukan pekerjaan atau usaha. Misalnya ya, perhatikan gambar yang ada di monitor kalian. Nah, misalnya jika ada kuda yang menarik kereta, mengakibatkan kereta berpindah tempat. Nah, sehingga bisa dikatakan kuda itu melakukan usaha. Karena apa? Karena kuda mampu menarik kereta. Bisa digaris bawahi kata mampu. Mampu berarti dia mempunyai kemampuan. Jadi kuda itu mempunyai energi atau kemampuan untuk memberikan gaya sehingga bisa menarik kereta agar berpindah tempat. Nah, sehingga di sini bisa kita simpulkan dalam fisika mengenai usaha. Nah, usaha itu energi atau kemampuan kita ya, kemampuan kita yang disalurkan disalurkan suatu gaya, entah itu gaya dorong atau gaya tarik atau gaya apapun ke suatu benda sehingga benda tersebut itu bisa berpindah atau bergerak. Nah, jadi seseorang kalau dia melakukan pekerjaan atau mendorong suatu benda lah, kok bendanya itu tidak bergerak,
tidak bergerak, itu belum dikatakan dengan usaha. Berbeda lagi. Kalau seseorang itu dia memberikan gaya dorongan pada suatu benda, nah kemudian benda itu bisa bergerak atau berpindah tempat, nah itu yang dinamakan dengan usaha. Oke, lanjut. Di sini ada hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Nah, jelas ya, berdasarkan pengertian usaha tadi, kan pengertiannya adalah kemampuan yang digunakan untuk menyalurkan gaya ke suatu benda agar benda tadi bisa bergerak atau berpindah. Sehingga di sini bisa kita hubungkan antara gaya dan perpindahannya. Nah, ini ya. Jika pada sebuah benda bekerja gaya F simbolnya, sehingga benda itu bisa berpindah tempat. Nih, berpindah itu disimbolkan dengan S. Maka besar usaha yang dilakukan itu merupakan hasil dari gaya dikali dengan perpindahan. Adapun satuan dari usaha itu adalah joule. Nah, di sini 1 joule itu sama dengan 1 newton kalikan 1 meter. Kemudian rumus dari usaha yaitu W, work, sama dengan force kalikan S. Adapun satuan dari usaha itu adalah joule, kemudian gaya itu newton, dan perpindahan itu adalah meter. Nah, ini ada contoh soal. Coba kalian perhatikan gambar di samping dan soal tersebut. Contoh ya. Johnny sedang mendorong mobil dengan gaya sebesar 10 newton, sehingga mobil berpindah tempat dari titik awal sampai titik tertentu sejauh 80 meter. Tadi Johnny mendorong mobil dengan memberikan gaya dorongan itu sebesar 10 newton, kemudian mobil itu bisa bergerak sejauh 80 meter. Nah, ini yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan Johnny untuk mendorong mobil. Nah, sebelum itu kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah gaya, simbolnya adalah F, sama dengan 10 newton, kemudian perpindahan itu simbolnya S sama dengan 80 meter. Kemudian yang ditanya adalah W-nya atau usaha. Sehingga diperoleh usaha sama dengan F kali S sampai 10 kali 80. Jadi total usaha yang dilakukan Johnny untuk mendorong mobil adalah 800 newton. Lanjut. Di sini ada hubungan antara usaha dan daya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Apakah setiap benda itu mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Coba kalian perhatikan ilusi di bawah ini. Ada dua buah mobil yang sama beratnya sama. Kemudian dia menaiki bukit secara bersamaan. Kemudian kedua mobil itu dia memiliki usaha yang sama, W-nya itu sama usahanya. Akan tetapi mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B, sehingga bisa dikatakan mobil A itu memiliki daya yang lebih besar. Kenapa? Karena si mobil A itu usahanya dilakukan secara cepat, singkat, sehingga daya yang diperlukan juga besar. Nah, maka dari itu secara sistematis dapat ditulis rumus dari daya itu simbolnya adalah P sama dengan W per T. W itu adalah usaha yang dilakukan dengan simbol
W, dan satuannya adalah Joule. Kemudian ada T, waktu yang diperlukan, simbolnya adalah T, dan satuannya adalah sekon. Nah ini ya. Nah itu kita sudah membahas mengenai usaha. Nah sehingga bisa kita simpulkan bahwasannya usaha itu adalah suatu kemampuan kita, suatu kemampuan untuk menyebarkan atau menyalurkan gaya kita untuk memindahkan suatu benda. Gaya kita ya. Nah kemudian hubungan antara gaya perpindahan dan usaha tadi sudah dijelaskan di awal tadi hubungannya ya. Nah suatu benda bekerja dengan gaya, simbolnya F tadi ya, sehingga benda itu bisa berpindah sejarak yang dilakukannya, yaitu simbolnya F. Sehingga hasil dari usaha tadi adalah hasil antara perkalian antara gaya dan jarak. Nah, oke, sebelum kita lanjutkan ke materi pesawat sederhana, bisa kalian perhatikan intermezzo dari saya ya. Sesuai dengan rumus yang kita pelajari tadi ya, usaha sama dengan F kali S. Seseorang bisa melakukan usaha yang besar kalau dia memiliki gaya dan perpindahan yang besar juga. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita berbeda. Berbedanya gimana? Coba perhatikan rumus di bawah ini. S itu adalah perpindahan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita ya adalah perilaku positif kita atau perubahan hidup kita. Kemudian W itu adalah usaha kita. Kemudian F itu adalah gaya kita. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau kalian ingin melakukan perubahan yang lebih positif, maka perbesarlah usaha kalian. Dan perkecillah gaya hidup kalian. Kalau kalian ingin lebih sukses, kalau dalam kehidupan duniawi ingin lebih kaya, maka perbesarlah usaha kalian. Usaha ini digedekne nanging gengsine kuwi dicilikne. Nah, jadi kalau hidup kalian ingin mengalami perubahan yang lebih positif, ya maka baiknya itu usahamu itu diperbesar. Kemudian perilaku atau gaya hidup yang boros, yang negatif itu diperkecil. Nah insya Allah ya, kalau kalian selalu berusaha dan gengsinya itu dikecilkan, dihilangkan, insya Allah hidup kalian akan menjadi lebih baik. Tapi jangan lupa tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun dan kapanpun kondisi kalian tetap selalu dekatkan diri kepada Allah. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada pesawat sederhana. Pengertian pesawat sederhana. Ada yang tahu pengertian pesawat sederhana itu apa? Nah, oke. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Jadi cuma satu gaya yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Nah, itu dinamakan pesawat sederhana. Contohnya ya, untuk memindahkan beban yang berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana, yaitu ada katrol dan bidang miring. Nah, ketika kalian memindahkan batu ke tempat yang lebih tinggi, nah kalian menggunakan katrol, nah itu akan mempermudah kalian untuk memindahkan batu yang berat ke tempat yang lebih tinggi. Karena apa? Pada prinsipnya pesawat sederhana
itu suatu alat yang digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan, sehingga usaha yang kita lakukan itu ya tetap sama, tidak terlalu besar. Nah, selanjutnya ada tuas atau pengungkit. Nah, salah satunya ini ya, ada jenis-jenisnya, ada tuas atau pengungkit. Nah, semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya kuasanya. Nah, coba kalian perhatikan di gambar tuas atau pengungkit di samping. Nah, di situ ada batu, kemudian ada tongkat, dan bawahnya itu ada suatu tumpuan ya, sebagai titik tumpuannya. Nah, itu benda batu itu diangkat dengan tongkat melalui satu titik tumpuan. Nah, benda itu diberikan gayanya itu F. Kemudian bebannya itu W, yaitu batu. Kemudian titik tumpunya itu yang berbentuk segitiga itu adalah titik tumpunya. Kemudian lengan itu ada lengan kuasa. Nah, sehingga keuntungan mekanis yang dihasilkan oleh tuas atau pengungkit dalam mengangkat beban bisa dirumuskan dengan W per F sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Nah, maka dari itu semakin panjang lengan kuasa LK ya, itu tongkat dari titik tumpu sampai pada titik kuasa, itu dinamakan dengan lengan kuasa. Sedangkan titik tumpu sampai titik beban itu dinamakan lengan beban. Nah, kalau semakin besar atau semakin panjang lengan kuasa, ya semakin besar juga keuntungan yang diperoleh. Sehingga untuk mengangkat beban batu itu semakin ringan, nggak terlalu berat. Oke, misalnya ada contoh ya. Nih, Pak Santo memindahkan batu seberat 360 Newton menggunakan tuas seperti gambar di samping. Nah, itu yang ditanyakan adalah gaya. Berapa gaya yang harus dikeluarkan Pak Santo untuk mengangkat beban itu? Jika diketahui panjang lengan kuasa tadi ya, lengan kuasa itu adalah titik kuasa sampai titik tumpu, itu adalah panjang lengan kuasa. Sedangkan panjang lengan beban itu dari titik C sampai titik B. Saya ulangi sekali lagi, lengan kuasa itu adalah panjang dari titik C sampai titik A, itu adalah lengan kuasa. Kemudian untuk lengan beban sendiri itu dari titik C sampai titik B, itu yang dinamakan lengan beban. Nah, kalau diketahui masing-masing lengan kuasa dan lengan beban itu 0,8 meter dan 0,25 meter, sehingga bisa kita tulis dulu apapun yang diketahui, yaitu ada beban W sebesar 360 Newton, kemudian ada lengan kuasa tadi ya, dari titik C sampai titik A, itu lengan kuasa sepanjang 0,8 meter. Kemudian ada lengan beban tadi dari titik C sampai titik B, itu adalah lengan beban, itu sepanjang 0,25 meter. Nah, kemudian gaya yang diperlukan oleh Pak Santo itu berapa? Dan kita jawab, kita pakai rumus yang tadi ya, W sama dengan W kali lengan beban sama dengan F kali lengan kuasa, sehingga gaya yang diperlukan itu sebesar 112,5 Newton. Nah, oke, lanjut. Nah, tuas itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis ya. Jenis pertama, titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Misalnya palu. Nah, itu dia titik
titik bebannya. Bebannya itu ada di ujung itu ya. Yang besi yang besar itu adalah titik bebannya. Sehingga palu itu bisa termasuk memiliki titik tumpu. Titik tumpunya itu ada antara titik beban dan titik kuasa. Yang jenis kedua ada gerobak dengan satu roda. Nah, gerobak dengan satu roda ini dia bebannya. Nah, bebannya itu antara titik tumpu dan titik kuasa. Titik tumpunya itu ada di roda satu itu. Kemudian titik kuasanya itu ada di pegangannya. Sedangkan titik bebannya itu ada di tengah-tengah itu ya, tempat penampungan beban. Nah itu. Kemudian ada jenis ketiga, yaitu titik kuasa. Titik kuasanya itu berada di antara titik tumpu dan beban. Misalnya ketika kalian mengangkat beban. Oke, lanjut. Kemudian ada bidang miring. Bidang miring itu banyak jenisnya ya. Ada tangga. Terus ketika kalian menaiki bukit, jalannya itu berkelok-kelok terus miring terus ya, nggak langsung menajam ke atas, tidak. Nah itu adalah salah satu bidang miring. Nah untuk keuntungan mekanisnya bisa kita rumuskan W per F sama dengan S per H. Sehingga semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasanya, semakin kecil keuntungan mekanismenya. Berbeda dengan tuas tadi, kalau semakin panjang lengan kuasanya, semakin besar pula keuntungan mekanismenya. Kalau bidang miring bisa dikatakan keuntungan mekanismenya besar jikalau apa? Yang bisa menjawab? Jikalau semakin landai bidang miring, jika bidang miringnya itu semakin landai, maka keuntungan mekanismenya itu juga besar. Sehingga bisa dikatakan untuk mencari keuntungan mekanismenya, kita bisa membagi antara jarak kuasa dengan jarak beban. Nah, adapun rumusnya sudah saya katakan tadi, W per F sama dengan S per H. Oke. Lanjut di katrol. Nah ini ya, katrol dapat merubah arah gaya. Kemudian katrol sendiri dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Nah, untuk katrol tetap, dia hanya memiliki titik tumpu. Nah, titik tumpu ini dia berada di antara beban dan titik kuasa. Bisa kalian perhatikan gambar di samping, itu salah satunya katrol tetap. Sehingga keuntungan mekanismenya bisa kita peroleh dengan cara lengan kuasa diper lengan beban, LK per LB sama dengan 1. Kemudian ada katrol bergerak. Nah, katrol bergerak ini dia bebannya berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Sehingga keuntungan mekanismenya bisa kita peroleh lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan 2. Kemudian yang terakhir ada katrol ganda. Katrol ganda itu gabungan antara katrol tetap dengan katrol bergerak. Jadi katrol yang tetap bergerak digabungkan menjadi satu. Untuk keuntungan mekanismenya ya dihitung dari jumlah talinya, jumlah tali yang digunakan. Kemudian ada roda gigi atau gear. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan, yang memiliki fungsi untuk meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin.
Adapun keuntungan mekanismenya atau efisiensinya yaitu output yang bermanfaat dibagi input totalnya, atau di sini bisa kita cari keuntungan mekanismenya yaitu R per R. R besar per R kecil. R besar itu jari roda, jari-jari roda yang besar. Kemudian yang R kecil itu jari-jari gandar, jari-jari yang kecil, roda yang kecil. Kemudian selanjutnya ada pesawat sederhana dalam sistem rangka pada tubuh kita. Nah ini ya, berbagai aktivitas manusia membutuhkan kerjasama antara otot, tulang, dan sendi. Nah, untuk prinsip kerja dari ketiganya ya, antara otot, tulang, dan sendi, itu bisa dikatakan seperti pengungkit, yang mana tulang sebagai lengan beban, kemudian sendi sebagai titik tumpu, kemudian ada kontraksi otot itu sebagai gaya yang untuk menggerakkan. Misalnya pada peristiwa ketika kita mendongakkan kepala ya. Nah ini ketika mendongakkan kepala ke atas ke bawah, yang menjadi titik kuasa, yang menjadi titik tumpu adalah leher. Kemudian dagu depan itu sebagai beban, dan otot leher itu sebagai titik kuasanya. Nah, pada peristiwa mendongakkan kepala itu termasuk pengungkit jenis pertama atau tuas jenis pertama. Nah, oke. Alhamdulillahi jazakumullah khairan, mugi Allah paring manfaat lancar lan barokah. Nah, sekian dari saya. Apabila banyak salah kata, saya minta maaf yang besar-besarnya. Untuk kalian tetap semangat belajarnya, jangan sampai kendur. Dan ada satu informasi lagi dari saya, bisa dipersiapkan dari hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian. Jadi dipersiapkan untuk minggu depan ya, ada ulangan harian. Yang perlu kalian pelajari yaitu dari bab gerak, sistem rangka manusia, kemudian ada otot, persendian, kemudian ada gerak benda, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, sampai gerak benda saja ya. Oke, alhamdulillahi jazakumullah khairan. Mungkin Allah paring manfaat lancar lan barokah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.